Kami juga kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, salah satu programnya kolaborasi tersebut juga terus kemudian secara langsung ya Mbak ya. Jadi tidak hanya sekedar ini materinya saja, tidak akan tetapi kita juga pelatihan ataupun pendampingan bisa. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nuri Ikhwana di Bincang Santai SETC, ceritakan semua dengan santai. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan di SETC, yaitu pendampingan UMKM yang selalu menjadi teman langkah usaha lokal. Saya juga sudah bersama dengan Mbak Nuri dan juga Mbak Ila yang sudah mendampingi UMKM di seluruh Indonesia, lebih dari 1000 UMKM. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Mbak Nuri dan juga Mbak Ila. Selamat pagi Mbak Nur. Gimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa sekali tentunya ya Mbak Nuri ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke. Kalau hari ini luar biasa sekali, boleh dong dikasih semangat nih untuk teman-teman UMKM yang ada di rumah. Boleh perkenalan terlebih dahulu dari Mbak Ila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nui. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila, biasa dipanggil Ila. Terima kasih untuk hari ini karena saya bisa bergabung dengan Bincang Santai SETC pada hari ini. Wow. Boleh kalau Mbak Nuri bisa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Nui. Kebetulan perkenalkan Bapak Ibu Sobat SETC semuanya, saya Nuri Kitantiawati atau biasa dipanggil Nuri sebagai pendamping UMKM. Wow. Kalau Mbak Nuri dan juga Mbak Ila ini sudah berapa lama menjadi pendamping UMKM di SETC? Dari saya dulu nih Mbak Nui, boleh. Kalau saya kebetulan sudah 3 tahun selaku pendamping UMKM di SETC. 3 tahun ya? Iya. Kalau Mbak Ila? Kalau saya baru 4 tahun Mbak Nui. Baru 4 tahun, luar biasa. 3 tahun dan juga 4 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, luar biasa sekali. Ini sudah teruji nih berarti ya menjadi pendamping UMKM, luar biasa. Karena itu bukan waktu yang singkat, saya penasaran nih, apa ya arti pendampingan bagi teman-teman pendamping nih? Wah, saya langsung aja ini. Kalau dari Mbak Ila gimana Mbak? Oke, kalau dari saya, arti dari pendampingan itu adalah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, di sini bukan hanya masalah membantu UMKM ya, akan tetapi bagaimana kita ikut mengembangkan usaha dari individu ataupun komunitas masyarakat tersebut. Seperti itu Mbak Nui. Kalau Mbak Nuri bagaimana Mbak? Baik, terima kasih Mbak Nui. Sama dengan Mbak Ila, sebenarnya bagi saya pendamping UMKM itu menjadi salah satu wadah bagi UMKM di mana kita menjadi tempat untuk mereka bercerita, mereka memberikan insight kepada kami ataupun kami memberikan insight kepada mereka, membantu menjawab segala tantangan yang ada pada mereka. Kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti memang Mbak Ila dan juga Mbak Nuri ini tujuannya cukup jauh juga ya, tujuannya kepada UMKM-nya, bagaimana mereka terus berkembang, begitu ya Mbak ya, inginnya begitu ya. UMKM-nya berkembang, kitanya juga harus berkembang begitu. Kalau saya penasaran nih, dulu gimana sih Mbak awalnya kok bisa nih terjun di dunia pendamping UMKM ini, gimana kira-kira Mbak Ila? Oke, nah kalau saya sih mulai dari ketika kita melihat beberapa UMKM yang memberikan dampak positif kepada warga sekitarnya. Nah, saya ambil contoh, ini adalah produk dari daun agel. Ini milik dari UMKM daun agel, yang mana beliau itu memberikan pelatihan mulai dari nol, pelatihan merajut, sehingga bisa membuat produk seperti ini. Seperti itu. Wah, daun agel itu daun palem ya Mbak ya? Daun agel Mbak Nui. Oh, daun agel. Iya, benar. berarti Namanya khas daun ya? agel. Iya. Wah, ini kreatif sekali ya Mbak. Iya, UMKM. benar. Ini boleh saya tunjukkan ke teman-teman yang ada di rumah ya. Wah, ini bagus sekali teman-teman sobat SETC semuanya.
saya juga penasaran lagi nih. Saya banyak penasarannya nih dengan Mbak Nuri dan juga Mbak Ila begitu ya. Kira-kira program pendampingan di SETC itu seperti apa sih Mbak dan bagaimana sih Mbak kira-kira Mbak Nuri? Baik Mbak Nui, sebelum kami menceritakan apa saja program-program di SETC, perlu diketahui juga nih Mbak Nui terkait dengan apa itu SETC. Nah, SETC adalah salah satu program pemberdayaan di bawah naungannya Sampurna untuk Indonesia atau SUI. Nah, SETC sudah mendampingi lebih dari 1000 UMKM seperti yang sudah di awal disampaikan ya oleh Mbak Nui sendiri. Nah, selain itu Mbak Nui, kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh SETC itu meliputi pertama nih Mbak Nui terkait dengan pelatihan. Jadi pelatihan itu misalnya kita memberikan informasi terkait manajemen, pemasaran, keuangan, legalitas ataupun izin dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua tentunya Mbak Nui, kita juga memberikan pendampingan secara terintegrasi di mana kita baik dari SETC, baik dari UMKM ini saling berkolaborasi untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Kurang lebih seperti itu nih Mbak Nui. Dan Mbak Nuri dan juga Mbak Ila tentunya pengen dong programnya itu sesuai dan sejalan dengan kebutuhan UMKM. Nah, gimana sih Mbak Nuri cara nih agar programnya sesuai dengan kebutuhan UMKM yang ada di Indonesia itu bagaimana sih Mbak? Oke, baik, terima kasih Mbak Nui. Nah, kalau misalnya kami ditanyakan terkait dengan bagaimana sih program-program ini bisa sesuai nih dengan kebutuhan-kebutuhan UMKM binaannya SETC, biasanya ini yang sering kami lakukan nih Mbak Nui. Yang pertama, kami melakukan validasi di awal atau penilaian lah kayak gitu. Mengumpulkan data-data awal nih dari UMKM ini untuk kami olah nih menjadi satu program pemberdayaan atau program pendampingan kepada para UMKM. Dari sana ketika kita sudah mendapatkan data-data tersebut, kami kelompokkan lagi nih, mereka butuhnya apa? Apakah mereka butuhnya pelatihan terkait dengan manajemen, terkait dengan perizinan, terkait dengan pemasaran atau terkait dengan keuangan. Nah, setelah itu, setelah kita berikan programnya, kami juga lakukan monitoring nih Mbak Nui. Sejauh mana perkembangan mereka ketika kita sudah memberikan program-program tersebut. Luar biasa ya Mbak ya. Jadi memang kita cari tahu terlebih dahulu UMKM-nya seperti apa, bagaimana, begitu ya Mbak ya. Dan kalau UMKM-nya sendiri nih, apakah ada UMKM yang sudah bercerita, saya mendapatkan manfaat seperti ini loh Mbak, ternyata saya bersyukur dengan adanya SETC begini Mbak, atau begitu gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak cerita-cerita tentang mereka mendapatkan manfaat seperti apa dan bagaimana gitu Mbak? Banyak sekali ya Mbak Nuri. Banyak sekali. Kalau tadi kan Mbak Ila menyampaikan ada dari Daun Agel atau dari Pak Kaiman. Nah, kami juga kebetulan nih Mbak Nui di tahun 2023 kami berkolaborasi dengan Kadin nih Mbak Nui. Nah, Kadin Indonesia salah satu programnya adalah business matching bersama Jetro. Jadi ada dua UMKM kami yaitu Host of Tea dan Sirosima Indonesia. Kami terbangkan langsung nih untuk mengikuti program business matching ini ke Jepang, Mbak Nui. Nah, itu pasti baik dari UMKM-nya itu merasa sangat terbantu nih karena ini masuk di perluasan pasar. Nah, sedangkan untuk kami sendiri dari SETC-nya sangat senang nih karena kita bisa melangkah bersama, baik itu bersama UMKM ataupun bersama dengan kolaborasi dengan Kadin tersebut. Saya dengarnya aja nih kayaknya seru banget ya ini ya. Dan itu sepertinya membantu teman-teman UMKM tentunya ya dalam perluasan pasar dan lain sebagainya untuk jejaring juga ya Mbak ya. Kalau mereka kan di awal tadi kan sudah ada validasi begitu ya Mbak ya. Gimana sih Mbak? Kan itu kan pendampingan kan waktunya kan lama ya Mbak ya, 3 bulan, 6 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Gimana agar program yang teman-teman jalankan ini terus sesuai, terus sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM di Indonesia. Bagaimana Mbak Ila? Kalau untuk
apa saja yang agar bisa dijalankan oleh UMKM Indonesia semuanya ya. Nah, itu yang pertama adalah komunikasi ya, Mbak Dwi ya. Komunikasi yang baik, yang efektif, bagaimana itu kita harus mengetahui dan memahami betul kebutuhan apa yang telah diinginkan oleh UMKM. Jadi kita benar-benar harus jadi kuping terbaik buat UMKM, seperti itu sih Mbak Nui. Itu ya, itu yang membuat apa namanya UMKM betah juga ya, gitu Iya ya. betul. Jadi dari situlah ya kita bisa apa namanya mengumpulkan kebutuhan mereka, terus kemudian kita bikinkan program yang seperti disampaikan oleh Mbak Nuri tadi, dan hal itu memang harus didasari dengan konsisten ya. Jadi kita selalu konsisten ya Mbak Nuri ya dengan program-program yang selalu kita berikan kepada UMKM seperti itu. Benar Mbak Nuri, kalau misalnya Mbak Ila bilang tadi komunikasi, nah banyak sekali nih komunikasi yang sudah kami lakukan nih, baik dari SCTC ke UMKM ataupun UMKM kepada SCTC. Salah satunya kami juga intens untuk menghubungi mereka baik via chatting atau via pesan ataupun baik itu dengan telekomunikasi, telepon langsung, atau bisa juga kami melakukan pertemuan secara online ataupun offline. Karena kalau offline biasanya kami tentukan nih titiknya, apakah di SCTC atau misalnya di satu daerah yang untuk mudah diakses oleh para UMKM binaan SCTC itu sendiri. Jadi apa ya, komunikasi dan silaturahminya tetap berjalan Mbak. Betul sekali ya Mbak ya. Karena tadi programnya cukup banyak ya Mbak ya. Saya mendengar mulai dari nol kalau tangga nih, mulai dari pelatihannya, mulai dari pemasarannya, terus bisnis matching dan lain sebagainya, banyak sekali ya Pak Ibu ya di rumah ya. Saya penasaran ini Mbak, kan memang banyak ya Mbak ya UMKM dampingannya. Tentunya tidak hanya berdua, Mbak Nuri dan juga Mbak Ila saja ya. Ada nggak sih Mbak cerita kolaborasi dengan berbagai pihak gitu yang sudah dijalankan oleh SCTC ini Mbak? Oke baik, mungkin kalau misalnya kolaborasi sebenarnya banyak banget ya Mbak Nui. Kami juga sudah, kalau tadi dengan Kadin yang sudah sempat kami ceritakan, nah kalau yang sekarang ini dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu adalah pelatihan dan pendampingan UMKM di Nusa Tenggara Timur atau NTT nih. Kenapa? Karena ternyata di sana itu banyak sekali melimpah produk yang bukan produknya nih, tapi melimpah bahan bakunya yaitu moringa, tapi belum diolah. Nah, disitulah kami SCTC hadir untuk alternatif yang bisa dilakukan untuk pengolahan moringa tersebut. Nah, Mbak Ila juga bisa menceritakan juga ini Mbak Nui terkait salah satu kolaborasi kami dengan desa wisata di Ranupane. Di Ranupane ya, Lumajang. Iya, dan itu kebetulan kita mendampingi UMKM yang ada di Ranupane karena di sana memang istilahnya belum terjamah ya Mbak Nuri ya. Jadi potensi-potensi apa saja yang mereka miliki itu belum tergali. Jadi SCTC mendampingi UMKM yang ada di Ranupane untuk kira-kira apa sih yang bisa disuguhkan untuk wisatawan yang berkunjung ke Ranupane. Nah, disitulah kita banyak sekali memberikan pelatihan, coaching juga, terus kemudian secara langsung ya Mbak ya. Jadi tidak hanya sekedar ini materinya saja, tidak, akan tetapi kita juga memberikan praktek. Misalnya ada ini ya pelatihan label dan kemasan. Nah, kita sampai mulai dari nol sampai menjadi ini loh label kemasan yang seharusnya bagaimana mestinya gitu ya. Betul. Nah, selain itu Mbak Nui, kalau misalnya tadi kita bahas terkait dengan Ranupane, Kementerian Sosial, kami juga kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, salah satu programnya kolaborasi tersebut adalah Entrepreneur Hub. Nah, Entrepreneur Hub ini fokusnya adalah kepada wirausaha muda di beberapa daerah. Contohnya kemarin kami melakukan e-hub ini atau Entrepreneur Hub ini di daerah Lampung, Surabaya, Bandung, Bali, dan Makassar, Mbak No. Saya adalah untuk ekspansi di kapasitas produksi Pak Menteri. Jadi 3 bulan lalu saya juga diajak sama SCTC
itu untuk pameran ke Jepang untuk menyasar segmentasi pasar Jepang, dan kebetulan saya sudah dapat partnership di sana untuk ekspor minyak Kishu ke Jepang. Tepuk tangan. Memang di beberapa kota ya Mbak ya, dan itu berarti memang SETC itu awalnya ingin melihat potensi apa yang ada di Ranupane, apa nih yang melimpah kita kembangkan, begitu ya Mbak ya. Memang apa yang ada di lingkungan kita kembangkan, begitu ya Mbak. Memang ya SETC ya, luar biasa sekali. Ada nggak sih Mbak cerita atau apa ya tantangan tersendiri gitu yang Mbak Nuri dan juga Mbak Ila rasakan sewaktu setelah mendampingi beberapa tahun ini Mbak? Ada nggak sih Mbak Ila? Banyak ya Mbak Nur ya. Banyak banget Mbak Nuy. Kalau misalnya dari saya lebih ke bagaimana menyamakan teknologi di para UMKM, karena UMKM SETC perlu diketahui juga nih, SETC berdiri di tahun 2007. Iya, 17 tahun ya Mbak ya. Benar, 17 sampai 18 tahun melangkah SETC, otomatis kami ada UMKM yang dia kurang melek terkait dengan teknologi, dan ada juga yang dia sangat baik sekali dengan teknologi. Nah, itu salah satunya terkait dengan teknologi. Kebetulan ya, karena saya sebagai tim yang bagian pendampingan dan berada di galeri SETC. Galeri SETC itu adalah media pemasaran untuk UMKM yang dimiliki oleh SETC. Jadi kita ada bentuk fisiknya, ada toko offline-nya seperti itu ya Mbak Naya. Nah, di situ kita tidak hanya menerima produk terus menjual begitu saja, tidak, akan tetapi kita benar-benar mengevaluasi kira-kira produk ini sudah baik atau baik banget kayak gitu ya Mbak ya, atau biasa saja. Nah, di situ kita evaluasi secara berkala. Jadi kalau misalnya memang ada produk yang tertinggal atau misalnya ada evaluasi produk tidak bagus seperti itu, kita sampaikan, kita edukasi sampai benar-benar UMKM itu bisa naik kelas seperti itu Mbak Nui. Contohnya saja ada UMKM yang tidak mempunyai kemasan premium, hanya sekedar plastik bening biasa, terus kemudian ditempel label stiker seperti itu ya Mbak Nui ya. Kalau itu kan di toko-toko kelontong biasa banyak ya Mbak Nui ya. Nah, jadi bagaimana UMKM ini bisa naik kelas dan kemudian sama dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita pasarkan di nasional pun pantas gitu loh ya Mbak Nui ya. Nah, disitulah kita selalu mendampingi sampai bisa harus bisa Luar biasa. Berarti memang harus dengan kesabaran ekstra gitu ya, telaten gitu. Apalagi itu hanya satu dari ribuan pengalaman bersama dengan UMKM yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Mbak, ada nggak sih Mbak pesan untuk UMKM nih yang ada di rumah dari Mbak Nuri dan juga Mbak Ila? Ada nggak sih Mbak Ila atau Mbak Nuri terlebih dahulu? Oke, ini pesannya sih baik bagi UMKM kita, UMKM SETC ataupun UMKM di seluruh Indonesia. Kami berharap UMKM yang ada di seluruh Indonesia mau terus maju dan mau terus berkembang dengan cara belajar terus-menerus atau mengembangkan dirinya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sama seperti wadah nih, kalau misalnya wadah itu kosong, bagaimana cara kita untuk mengisi wadah itu? Nah, sama dengan usaha kita. Kalau usaha kita misalnya masih di tingkat kabupaten, bagaimana caranya untuk meningkat di tingkat provinsi? Provinsi meningkat ke tingkat nasional. Nah, itu butuh proses. Prosesnya salah satunya dengan terus meningkatkan diri dengan belajar terus-menerus. Nah, itu sih. Belajar terus-menerus gitu ya. Saya menyambungkan nih Mbak Nui ya. Kalau belajar terus-menerus, saya akan menyambungkan harus dengan konsisten Mbak Nui. Nah, ibarat kita itu belajar sepeda motor ya Mbak Nui ya, atau sepeda ontel lah ya. Kita belajar sepeda tersebut, terus kemudian kalau memang tidak konsisten, tidak terus-menerus, maka kita tidak akan bisa untuk mengayung atau misalnya sepeda itu akan jalan seperti itu. Jadi yang diharapkan kepada UMKM agar bisa terus konsisten. Misalnya update status tentang produknya itu selalu konsisten, harus setiap hari seperti itu ya Mbak Nuria. Gitu.
saling melengkapi ya, Betul. belajar terus-menerus dan juga konsisten, luar biasa. Nah, hari ini kita mendapatkan banyak sekali cerita ya Bapak Ibu ya. Kita banyak mendapatkan insight dari Mbak Nuri dan juga Mbak Ila tentang pendampingan UMKM yang sudah dijalankan selama kurang lebih 4 tahun. Nah, kita ucapkan terima kasih banyak Mbak Nuri dan juga Mbak Ila. Ini kalau teman-teman SETC yang ada di rumah nih, penasaran nih dengan SETC, bisa menghubungi kami di website setc.id dan juga nomor ofisial kami. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak, boleh dong diberikan satu kata untuk SETC. Kalau Mbak Ila apa nih? Inspiring ya. Inspiring, wow, inspiring. Kalau Mbak Nuri? Amazing. Amazing, wow, inspiring dan juga amazing. Ini apa ya, kata-kata untuk Mbak Ila dan juga Mbak Nuri sendiri nih. Wah, inspiring dan juga amazing. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tutup dengan jargon ya Mbak ya. Jargon STC gimana Mbak? Kita mau, Kita mau. Kita mau, kita bisa. Oke. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh dong. Ini nanti kita bilang STC, teman-teman yang di rumah, kita mau, kita bisa gitu ya. Oke. Boleh? Saya pimpin ya Mbak ya. STC, Kita mau, kita bisa. Terima kasih dan sampai jumpa.